Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius yaitu adalah suatu sistem untuk mengetahui letak suatu titik, begitu. Nah, di dalam koordinat kartesius ini yang pertama yang harus kalian pahami adalah bahwa koordinat kartesius itu ya, untuk membuatnya kita ada di sini sumbu X ya. Kemudian di sini ada sumbu Y begitu. Dan ya, di sini Ibu tulis ya sumbu X dan sumbu Y. Begitu ya. Sumbu X ini nanti dia ada kanan dan kiri. Sumbu Y itu nanti ada atas dan bawah. Terus kemudian di sini ada titik pusat ya. Nih, titik pusatnya berapa? 0,0. Di sini 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Dan kemudian kita kembali lagi ke sumbu X. Sumbu X ini disebut dengan aksis. Sedangkan sumbu Y itu adalah ordinat. Nah, ini seperti ini yang harus kalian ketahui. Kemudian nanti ya, kalian juga harus tahu di sini ini namanya kuadran 1. Kuadran 1 ya, kuadran 1. Di sini kuadran 2. Di sini kuadran 3. Di sini kuadran 4. Begitu. Nah, nanti ya kalian juga masih ingat ya bahwa kalau X yang sebelah kanan itu di sini positif ya. Positif 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Kemudian kalau ke kiri itu berarti negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ini ada tanda panah seperti ini berarti seterusnya. Ke sana seterusnya berarti 6 dan seterusnya. Kalau ke bawah ya, kalau yang sumbu Y itu kalau ke atas dia positif. Berarti di sini misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kalau ke atas itu kalau kita teruskan berarti 5, 6 dan seterusnya. Kalau ke bawah dia negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Berarti nanti negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian di kuadran 1, kalau kita lihat berarti dia di sini nanti titiknya itu X, Y kan ya. X, Y begitu. Di mana-mana nanti X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y semuanya. Ya, seperti ini. Ya. Oke, dan seterusnya begitu. Nah, tapi sekarang kita akan menentukan titiknya. Ketika di kuadran 1 nih, semua nilainya adalah positif nih. X-nya semua positif dan Y-nya semuanya positif. Berarti positif, positif. Begitu. Ya. Kemudian yang di kuadran kedua. Di sini berarti X-nya apa, Kak? X-nya negatif. Terus Y-nya positif. Gitu ya, Kak? Terus kalau di kuadran ketiga berarti X, Y, X-nya apa? X-nya negatif. Lalu Y-nya yang di sini berapa? Y-nya juga negatif. Itu. Terus kemudian di kuadran keempat. X-nya apa? X-nya positif. Y-nya yang ini. Yang ke bawah nih ya, yang ini nih. Berarti negatif. Seperti itu. Ya, untuk pembelajaran kuadran-kuadran ini nanti akan kita bahas di SMA. Kalau untuk di SMP hanya cukup untuk mengetahui saja. Oh, begitu ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 begitu ya. Kemudian di kuadran 1 itu positif semua. Nah, itu untuk di SMP kalian cukup mengerti untuk yang itu saja. Lalu selanjutnya kita akan menentukan suatu titik pada bidang kartesius nih ya, bidang kartesius. Nah, kita akan menentukan suatu titiknya. Di sini kalau kalian lihat ya, ada titik A, B, C, dan D. Coba kita akan menentukan titik-titiknya ya. Yang pertama titik A. Ibu langsung tulis saja ya, A begitu.
Nah, titiknya itu X, Y kan? Ingat ya, kalau titik itu X, Y, seperti itu. Berarti sekarang yang A, X-nya berapa? Lihat di sumbu X. Nih, lihat di sumbu X. Oh, berarti 2 ya. 2. Terus kemudian X-nya 2. Positif ya. Kemudian Y-nya, lihat yang di sumbu Y. Nih, berarti di sini kan titik A di sini nih. X-nya 2, Y-nya juga 2. Gitu, sama-sama positif. Berarti A 2,2. Terus kemudian yang B. Berarti B-nya nih, lihat di sini titiknya. X dulu, X-nya negatif 2. Y-nya berapa ini? 3. 3-nya positif ya, karena ke atas. Nih, berarti B-nya sama dengan negatif 2,3. Gitu. Terus kemudian C. C-nya, lihat nih C. C-nya berarti X dulu kan, negatif 2. Y-nya negatif 3. Oke, berarti di sini negatif 2, negatif 3. Begitu. Lalu yang D. D, kita lihat titik D yang mana ini? X-nya lihat dari sumbu X. Berarti ini X-nya 4. Y-nya dari sumbu Y, yang ini berarti negatif 3. D berarti 4, negatif 3. Seperti itu ya, ini cara untuk menentukan titik pada bidang koordinat kartesius ya. Selanjutnya ya, yang B itu menentukan jarak titik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nanti seperti apa gitu. Nah, kita coba ke titik A dulu ya. Ya, yang titik A itu berapakah jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita jawab ya, titik A ini jaraknya terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X, berarti dia terhadap sumbu X itu ini. Berarti dia berapa satuan? Nih, 2 satuan, sudah Ibu tulis ya, 2 satuan terhadap sumbu SB itu sumbu ya, sumbu X. Gitu. Terus kemudian 2 satuan terhadap apa? Nih, dari sumbu Y juga 2. 1, ini kan ya kalau dilurusin tuh 1, 2. Nih, 2 satuan terhadap sumbu Y juga. Kemudian titik B. Titik B. Ya, jaraknya benar nggak nih Ibu tulis 2 satuan? Kita lihat dulu nih, 2 satuan terhadap apa ya? Titik B. Titik B 2 satuan terhadap sumbu Y, karena kan ini 1 nih kalau kita luruskan 1. Nah, di sininya 2 gitu kan? Nih, berarti 2 terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X-nya berapa? Di sini nih. Ya, titik B terhadap sumbu X-nya berarti 1, ini kan 2, di sini nanti dia di sini berarti 3. 3 satuan terhadap sumbu X, begitu. Ya, nanti yang C dan D-nya coba dicari sendiri. Selanjutnya kita yang C, menentukan keliling dan luas bangun datar pada bidang kartesius. Nah, yang pertama pastinya sudah ada gambarnya ya, sudah ada gambarnya. Kalau cara menggambarnya seperti tadi, kita tentukan dulu titik A. Titik A ini misalkan di titik berapa, B di titik berapa, C di titik berapa, D di titik berapa. Lalu nanti yang namanya menggambar itu dari titik-titik ini kita tarik garis seperti itu. Nih ya, seperti ini. Tarik garis begitu. Kemudian dari titik A ke titik D kita tarik garis, dari titik C ke titik D kita tarik garis, begitu. Lalu dari titik B ke C kita tarik garis, begitu. Nah, seperti ini ya. Ini cara menggambarnya seperti itu. Terbentuklah gambarnya, itu ada gambar
bidang datar persegi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan keliling dan luas bangun datarnya gitu. Bangun datarnya kebetulan persegi. Caranya bagaimana? Kita yang pertama tentukan keliling dulu ya. Yang pertama kelilingnya. Kalau keliling persegi itu apa? 4S ya, 4S. Awalnya dari mana sih? Nah, di sini panjang, misalkan panjang A ke B itu kan kita sebutnya S. A ke D ini S. Di sini juga S, di sini S. Kenapa S semua? Karena ini panjangnya sama gitu ya. Panjangnya semuanya sama. Jadi, kita tambahin nih. Ya, panjang AB tambah panjang BC tambah panjang CD tambah panjang AD gitu kan, atau S tambah S tambah S. Misalkan nih ditulis AB tambah ke sini BC tambah CD tambah AD. Nah, atau S tambah S tambah S tambah S sama dengan S-nya ada 4, berarti 4 kali S. Ya sudah, kali S-nya berapa S-nya? S-nya nih, hitung dari A ke B. Berapa ini? 1. Dari sini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini sama dengan 6. Yang bawahnya coba, benar nggak 6? 1 dari sini. 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Sini harusnya juga 6 yang ini, hitung. Sekarang nih 1 ya ke sini. 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Sini juga pastinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 semua ya, memang harus seperti itu. Makanya kita tadi tahu tulisnya S, 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 S semuanya sama. Di sini 6. Sama dengan 4 dikali 6 berapa? 24 apa? Sentimeter. Karena nggak diketahui sentimeternya, berarti kita bilangnya satuan. Gitu ya. Nah, jadi kelilingnya setelah dijumlahkan tadi 24 satuan begitu. Itu untuk yang kelilingnya. Kemudian untuk yang luas. Nah, luas persegi karena dia bentuknya persegi. Apa sih luas persegi itu? Ya, sisi dikali sisi. Sisinya 6. Sisinya 6. Berarti 6 dikali 6 sama dengan 36 satuan. Tuh ya, karena dihitung tadi ininya. Ini satuan, 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 satuan. Apalagi kalau kalian nanti mengerjakannya menggunakan buku berpetak. Itu lebih paham lagi ya. Satu kotak itu satu satuan seperti itu ya. Ini untuk yang menentukan keliling dan luas bangun datar pada bidang kartesius. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.